Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Teman-teman mahasiswa program studi ilmu hadis yang saya banggakan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam mata kuliah Ilmu Gharibil Hadis yang sekarang kita akan memasuki atau akan membahas kitab yang lain yang pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang kitab karya Ibnul Jauzi. Sekarang kita beralih ke kitab yang lain yaitu An-Nihayah fi Gharibil Hadis karya Ibnul Athir. Teman-teman yang saya hormati, kitab An-Nihayah fi Gharibil Hadis ini ya, yang ditulis oleh Ibnul Athir yang saya miliki ini terbitan Muassasah At-Tarikh Al-Arabi ya. Ini kalau tidak salah ada 4 atau 5 jilid begitu. Sebelum kita masuk pada pembahasan tentang siapa itu Ibnul Athir dan juga bagaimana contoh-contoh yang dikemukakan oleh Ibnul Athir dalam buku ini dan juga metodologinya bagaimana. Terlebih dahulu saya ingin menyampaikan kata pengantar dari editor ya. Editor dari buku ini yaitu Mahmud Muhammad At-Tonahi dengan Thohir Ahmad Az-Zawi ya. Nah, editor buku ini bagus sekali menggambarkan tentang siapa itu Ibnul Athir, lalu kemudian bagaimana posisi kitab An-Nihayah fi Gharibil Hadis ini dalam diskursus ilmu Gharibil Hadis ya. Oleh editor ya, kitab An-Nihayah ini yang ditulis oleh Ibnul Athir disebut sebagai kitab yang berada pada puncak keemasan dalam disiplin ilmu Gharibil Hadis. Jadi kitab An-Nihayah ini itu menandai puncak keemasan ilmu Gharibil Hadis ya. Kitab ini dianggap komprehensif, dianggap kaya dengan keilmuan lain ya. Nanti kita lihat apa kepakaran Ibnul Athir sehingga kitab ini menjadi lain daripada yang lain ya. Kata editor dia mengatakan hadhihi juhudul ulama fi syarhi gharibil hadis ya. Wudi'at mutawadhi'atan ala yadi Abi Ubaidah Ma'mar bin Al-Musanna ya. Summa ukhidat takhattu nahwil kamal ya. Hatta in ba'athat bi'amkin wa syumulin ala yadi Ibnul Athir. Jadi kata editor ini ya, kesungguhan para ulama ya dalam memberikan syarah atau penjelasan terhadap hadis-hadis yang gharib ya, itu sesungguhnya dimulai dari penulisan karya yang telah dicetuskan oleh seorang ulama yang dulu pernah kita bahas ya, namanya Abu Ubaidah Ma'mar bin Al-Musanna ya, orang yang diklaim pertama kali menulis kitab Gharibul Hadis ya. Dalam kitab Ibnul Jauzi kemarin juga sudah dibahas itu ya. Nah, di sini oleh editor disebutkan lagi bahwa orang yang pertama kali meletakkan ya
pondasi ilmu gharibil hadis adalah Abu Ubaidah Ma'mar bin al-Musanna. Kemudian langkah-langkah penyempurnaan ya terhadap kitab-kitab tersebut terus dilakukan ya sampai kemudian berjalan sangat signifikan ya, sangat signifikan dengan penjelasan yang lebih mendalam ya, penjelasan yang lebih komprehensif pada fase kapan? Pada fase ketika Ibnul Athir ini menulis kitab An-Nihayah ya. Jadi pertama kali ilmu gharibil hadis ini ditulis oleh Abu Ubaidah Ma'mar bin al-Musanna, lalu kemudian perkembangan penyempurnaan itu sangat signifikan, sangat cepat begitu, dengan penjelasan yang lebih mendalam, penjelasan yang lebih komprehensif, sampai kemudian sampai pada fase Ibnul Athir yang menulis An-Nihayah. Kata editor lagi ya, laqad intaha ila Ibnul Athir hasadun atau hisadun tayyibun fi syarhi gharibil hadis. Afada minhu wa arba alaihi fi istiqsa'in mu'jizin wa da'bin mashkurin. Nah, ini bihaitsu jaa kitabuhu bihaqqi an-nihayah fi hadzal fanni syarif ya. Sungguh telah sampai ya, maksudnya pada fase Ibnul Athir ini sungguh telah banyak hisad atau hasad, itu apa? Masa panen ya. Jadi pada masa Ibnul Athir ini ada panen keilmuan ya dalam bidang ilmu gharibil hadis ini yang banyak sekali mengambil manfaat dan kemudian mengambil berkah lah katakanlah, mengambil keuntungan ya dari kitab Ibnul Athir ini, terutama karena kitab Ibnul Athir ini menggunakan kaidah penyelidikan yang menakjubkan ya, kaidah penyelidikan yang menakjubkan dan kemudian ketekunan yang sangat luar biasa ya, ketekunan yang layak diapresiasi dari Ibnul Athir ya. Kenapa? Nanti saya lihat. Jadi Ibnul Athir ini kenapa kok layak menjadi layak diberikan apresiasi lebih banyak? Karena pertama, Ibnul Athir menulis kitab An-Nihayah ini disebut sebagai puncak keemasan, dan juga karena keterbatasan Ibnul Athir ya. Jadi Ibnul Athir sampai pada puncak keemasan dalam bidang ilmu gharibil hadis, sementara Ibnul Athir sendiri dia mengalami keterbatasan. Keterbatasan apa? Nanti akan kita bahas dalam biografi Ibnul Athir ya. Jadi si editornya itu, editor kitab ini menulis bahwa dalam masa Ibnul Athir ini umat Islam itu panen manfaat, panen kebajikan ya, dari satu kitab yang memang ditulis secara menakjubkan ya, dengan penelitian yang luar biasa ya, yang ditulis oleh Ibnul Athir ini, dan layak diberikan apresiasi karena dia menulis An-Nihayah. Oke. Walam tanidda ya. Walam tanidda anhu illa ahaditsu yasiratun zakaraha as-Suyuti fi durri fi durrin nathir wa fit tazyil wa taznib ya. Ini agak kurang jelas penulisannya. Oke. Dan Ibnul Athir ini ia hanya fokus pada hadis-hadis yang ditulis oleh As-Suyuti dalam kitab Ad-Durrun Nathir dan Tazyil wa Taznib. Jadi Ibnul Athir ya dalam kitabnya ini, dalam kitab An-Nihayah, dia hanya mengelaborasi apa yang telah ditulis oleh As-Suyuti dalam dua kitabnya ini. Jadi hadis-hadis yang ditulis oleh As-Suyuti dalam Ad-Durrun Nathir dan At-Tazyil wa Taznib, lalu kemudian banyak yang gharib lalu dijelaskan oleh Ibnul Athir ini. Oke.
Nah, ini kelebihan an-nihayah sehingga layak diapresiasi ya, layak diapresiasi. Waqad zaharat saqafatu bani al-asir al-muta'addidah ya, al-jawanib fi kitabihi an-nihayah. Fahuwa lam yakif inda hududil madah al-lughawiyah fi syarhi gharibil hadisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa atharis sahabati wat tabi'in fanarahu yunakis ya. Yunakis apa? Masail fiqhiyah ya. Nanti kita akan bahas ya. Dan kepakaran Ibnul Athir ini dalam kitab An-Nihayah ini akan tampak sangat banyak multidisiplin keilmuan ya. Jadi kalau kita baca karya Ibnul Athir ini ya, kata editornya, kita akan menangkap betapa luas keilmuan dari Ibnul Athir. Ada apa namanya? Al-muta'addidah al-jawanib. Apa ya? Saqafatul muta'addidah, kecerdasan yang banyak yang itu apa namanya? Dapat dilihat dari aspek berbagai keilmuan ya. Fahuwa lam yakif inda hududil madah al-lughawiyah, tidak terbatas pada apa keilmuan bahasa ya. Seperti yang kita bahas dulu di awal, ilmu gharibil hadis ini itu sebenarnya fokus pada aspek kebahasaan ya. Karena berbicara tentang matan yang asing ya, matan yang gharib, sehingga ilmu ini identik dengan tadi apa aspek-aspek lughawiyah, penjelasan lughawiyah. Tapi kata editor kitab ini apa namanya, Ibnul Athir ini tidak membatasi hanya pada pembatasan lughawiyah, pembahasan pada aspek-aspek kebahasaan dalam menjelaskan hadis-hadis Rasulullah yang gharib maupun perkataan sahabat dan tabi'in ya. Tapi apa? Fanarahu yunakis masaila fiqhiyah. Kita juga nanti akan melihat bagaimana Ibnul Athir ini mendiskusikan persoalan-persoalan fikih. Nah, ini ya, kelebihannya Ibnul Athir. Di antara kelebihannya Ibnul Athir. Jadi tidak hanya menjelaskan aspek-aspek bahasa saja, tapi juga aspek-aspek fikih juga didiskusikan di sana. Contohnya apa? Mithlu ma warada fin nahyi an juludis siba, ya. Seperti misalkan persoalan hadis-hadis tentang larangan apa namanya? Menggunakan kulit binatang buas, ya. Oke. Itu yang pertama ya. Wa yuthiru qadaya sarfiyah. Kelebihan Ibnul Athir yang kedua. Ibnul Athir juga menjelaskan tentang kaidah-kaidah sorof secara mendalam. Ya, jadi tidak hanya persoalan fikih, persoalan hal-hal yang sifatnya sorof ya, kaidah-kaidah sorof juga dijelaskan di sana. Nah, yang ketiga yang tidak kalah penting adalah wa yuhawilu at-tawfiqa bainal ahadithi al-muta'aridah fil-zahir. Ya. Dia juga mengelaborasi, dia juga mendiskusikan bagaimana menyelesaikan persoalan hadis-hadis yang tampak saling bertentangan secara zahir. Ya. Bagaimana menyelesaikan ta'arudul adillah. Ya. Bagaimana menyelesaikan hadis-hadis yang saling bertentangan satu sama lain. Contohnya misalkan nanti dijelaskan dalam kitab An-Nihayah, contohnya adalah ma warada fir ruqyah ya, dalam hadis-hadis yang membahas persoalan ruqyah ya. Bagaimana di sana ada hadis yang tampak saling bertentangan dan bagaimana Ibnul Athir menyelesaikan persoalan apa namanya? Persoalan ini gitu ya. Kullu dzalika fi ijazin wafin balighin ya. Kata editornya, setiap penjelasan yang dikemukakan oleh Ibnul Athir ini dengan penjelasan yang apa? Yang komprehensif, yang baligh, yang apa? Yang apa namanya ya? Baligh itu sangat mendalam lah begitu. Nah, itu di antara kelebihan kitab An-Nihayah ini teman-teman sekalian ya. Jadi Ibnul Athir tidak hanya membahas aspek-aspek kebahasaan atau lughawiyah, tapi juga membahas aspek-aspek yang lain seperti fikih, ya, kaidah sorof, dan bagaimana menyelesaikan persoalan hadis-hadis yang tampak secara bertentangan secara zahir, ya, atau ta'arudul adillah. Oke, ini contoh ya, contoh yang tadi ya, contoh tentang
apa namanya, kelebihan kitab An-Nihayah ya sekarang pada persoalan pembahasan fikih ya tentang penggunaan kulit binatang buas misalkan. Oke. Ada hadis yang menerangkan naha an juludis siba ya. Rasulullah melarang menggunakan apa namanya, kulit binatang buas gitu ya. Nah, yang menjadi persoalan fikihnya adalah apa saja yang disebut atau yang termasuk dalam kategori binatang buas atau as-siba itu apa saja ya. Nah, dia menjelaskan bagaimana pendapat fikih sangat kaya tentang hadis ini ya. Ibnul Athir. Pertama, kata dia as-siba'u taqa'u 'alal usdi wadh-dhi'abi wan-numur wa ghairiha ya. Kata apa namanya? Kata Ibnul Athir, as-siba atau binatang buas itu masuk diantaranya ya kategori singa ya, kemudian serigala atau anjing hutan, lalu kemudian an-numur macan tutul ya, wa ghairiha dan lain sebagainya ya. Jadi 3 kategori binatang ini yaitu di antara kategori binatang buas. Singa, anjing hutan ya atau serigala begitu, lalu macan tutul. Nah, sekarang penjelasan fikihnya ya. Jadi bagaimana perdebatan fikih itu dijelaskan oleh Ibnul Athir. Wa kana Malikun yakrahu as-salata fi juludis siba wa in dubighat ya. Kata Ibnul Athir, Imam Malik itu memakruhkan salat yang pelaku salat itu menggunakan aksesoris ya, mau itu pakaian atau sajadah ya atau apa saja yang terbuat dari juludis siba, dari kulit binatang buas. Wa in dubighat, meskipun sudah disamak ya. Disamak itu ini ya, apa proses apa namanya? Proses membuat apa ya? Ya dipanaskan atau bagaimana saya kurang tahu ya, digoreng begitu sehingga yang tadinya haram menjadi halal begitu ya. Nah, Imam Malik memakruhkan sholat yang orangnya itu menggunakan bahan-bahan yang terbuat dari kulit binatang buas meskipun sudah disamak ya. Wa yamna'u man baya'aha ya. Dan Imam Malik juga melarang orang untuk jual beli kulit binatang buas ya. Jadi Imam Malik itu pertama memakruhkan sholat yang orangnya itu menggunakan aksesoris, menggunakan kulit binatang ya. Mungkin pakai peci terbuat dari apa namanya? Kulit gitu ya. Atau sabuk terbuat dari kulit macan begitu. Nah, itu menurut Imam Malik dimakruhkan meskipun sudah disamak, sudah dibuat apa? Melalui proses pensucian begitu. Wa yamna'u man bay'aha, dan dia juga melarang orang untuk memperjualbelikan kulit binatang. Wa ihtajja bil hadisi jama'atun. Lalu ada sekelompok orang yang berhujjah juga dengan hadis tadi ya, naha an juludis siba. Jadi ada sekelompok orang, tidak disebutkan oleh Ibnul Athir siapa ya. Dia juga berdalil dengan hadis tadi, naha an juludis siba, dan dia mengatakan begini, waqalu ya. Kelompok ulama ini mengatakan innad dibagha la yu'saru fima la yu'kalu lahmuhu ya. Kata kelompok orang ini, sesungguhnya ya samak itu tidak diperuntukkan pada hewan-hewan yang tidak dimakan dagingnya ya. Jadi kata siapa namanya? Kata kelompok ulama ini dia mengatakan bahwa samak itu tidak diperuntukkan bagi hewan-hewan yang tidak dimakan dagingnya. Logikanya samak itu ya tadi ya, proses mensucikan itu tadi, proses mensucikan kulit binatang itu hanya diperuntukkan pada apa namanya? Pada kulit binatang atau apa saja yang dimakan dagingnya. Ya. Nah, jadi begitu ya. Itu perbedaan pendapat fikihnya. Wa dhahaba jama'atun ila anna an-nahya tanawwal wa dhahaba jama'atun ila anna an-nahya tanawalaha qabla adh-dhibagh ya.
Dan sekelompok ulama lain berpendapat bahwa larangan itu berlaku sebelum disamak, ya. Fa amma idza dubighat faqad tahurat. Maka adapun ketika sudah disamak, maka kulit tersebut akan menjadi suci, ya. Nah, ini perdebatan dua kelompok tadi. Kalau kelompok pertama mengatakan samak itu hanya hanya berlaku atau diperuntukkan bagi daging-daging yang kulit binatang yang dagingnya dimakan. Bagi yang tidak dimakan tidak diperuntukkan. Ya. Sementara kelompok lain mengatakan bahwa larangan hadis Nabi tentang menggunakan kulit binatang itu hanya berlaku pada kulit binatang sebelum disamak. Kalau sudah disamak maka menjadi suci. Ya. Oke, nah ini sekarang pendapatnya mazhab Syafi'i. Wa amma mazhabus Syafi'i fa inna dibagha yutahhiru juludal hayawani al-ma'kul, ya. Wa ghairul ma'kul illa al-kalbi wal khinzir wa ma tawallada minhuma, ya. Adapun menurut mazhab Syafi'i, maka sesungguhnya samak itu dapat mensucikan kulit binatang atau kulit hewan baik yang dimakan maupun yang tidak dimakan dagingnya, ya. Jadi kegunaan samak tadi, ya, proses samak itu, ya, nanti teman-teman bisa searching lah di internet bagaimana proses samak itu, ya, hewan atau kulit binatang disamak itu bagaimana, ya. Jadi kata mazhab Syafi'i, samak itu berguna untuk mensucikan kulit binatang baik yang itu dimakan maupun yang tidak dimakan kecuali anjing dan babi dan apa saja yang lahir dari keduanya, ya. Jadi menurut mazhab Syafi'i semuanya bisa disamak, kulit binatang itu bisa digunakan semuanya kecuali kulit binatang anjing dan babi atau apa saja yang lahir dari kedua itu, ya. Selain itu, ya, binatang buas, macan, buaya dan lain sebagainya itu bisa digunakan kulitnya halal kalau dia disamak, ya. Nah, ini menarik, ya. Oke. Wad-dibahu yutahhiru kulla jildi maitati ghairiha, ya. Dan samak menurut mazhab Syafi'i mensucikan segala macam kulit bangkai selain dari keduanya. Ya, tadi seperti saya jelaskan. Jadi selain anjing dan babi, ya, maka semua kulit binatang boleh disamak dan halal dan karenanya boleh diperjualbelikan menurut mazhab Syafi'i, ya. Nah, sekarang muncul lagi perbedaan pendapat. Bagaimana kalau fisyu'ur wal aubar, ya? Bagaimana kalau rambut dan bulu-bulunya, gitu. Wa fisyu'uri wal aubar. Nah, ini. Wa fisyu'uri wal aubar tentang hukum rambut atau bulu-bulunya khilafun, terdapat perbedaan. Hal tutahhiru biddibai amla. Apakah bisa disucikan dengan cara disamak atau tidak? Ya, jadi kan ada tuh manfaat dari bulu-bulu binatang, ya, binatang apa saja, binatang buas atau banyak yang kemudian dijadikan wool begitu, ya, dijadikan baju penghangat. Itu bagaimana hukumnya? Apakah bisa disucikan dengan cara disamak? Wakila ada yang berpendapat begini. Innama naha an juludis siba mutlaqan, ya, sesungguhnya larangan tentang penggunaan kulit binatang itu secara mutlak. Wa anjil din namir khasan, ya. Dan tentang kulit macan tutul itu ada pembahasan khususnya, ya. Warada fihi ahaditsu li annahu min syi'ari ahli saraf wal khuyala, ya. Jadi ada persoalan perbedaan pendapat lagi terkait penggunaan bulu dan juga penggunaan rambut dan juga bulu binatang-binatang itu bagaimana? Karena itu tidak bisa dikategorikan sebagai al-jildu, ya, atau kulit. Nah, ini teman-teman menunjukkan bagaimana dalam kitab An-Nihayah tidak hanya persoalan bahasa saja yang dibahas, tapi persoalan fikih juga dibahas. Dan ini menunjukkan bagaimana keluasan wawasan dari Ibnul Athir, ya. Kemudian tentang kaidah sorof, ya, nanti akan kita bahas. Lalu kemudian tentang ta'arudul adillah, bahas ruqyah. Nah, ini sebentar. Oke. Nih.
ini tentang apa namanya? Kaidah shorof dulu ya. Jadi hadisnya ya, ini tidak terlalu akan saya bahas mendalam ya, karena ini apa namanya? Cukup rumit juga karena membahas kaidah shorof begitu. Jadi yang dipersoalkan oleh Ibnul Athir itu adalah hadis tentang keutamaan sholawat pada hari Jumat ya. Inna min afdoli ayyamikum yawmal jumu'ah fa'aksiru alayya minas sholati fihi fa inna sholatakum ma'rudah alayya. Qala faqalu ya Rasulullah wa kaifa tu'radu sholatuna alayka wa qad aramta. Nah ini kata yang menjadi perhatian Ibnul Athir adalah kata aromta. Itu tasrifnya bagaimana? Nah, ini yang kemudian dibahas ya oleh Ibnul Athir secara panjang lebar berdasarkan kaidah-kaidah shorof. Ya. Kata aromta itu bagaimana cara mentasrifnya? Ya. Oke, tidak perlu kita bahas terlalu mendalam. Nah, ini pembahasan tentang hadis ruqyah. Ini cukup apa namanya? Cukup menarik ya, karena Ibnul Athir menjelaskan tentang bagaimana solusi apa namanya terhadap penyelesaian hadis-hadis yang secara zahir tampak bertentangan. Oke, ini contohnya misalkan ya dalam kitab An-Nihayah ketika menjelaskan kata ar-raqa ya, kata ar-raqa itu ya kata Ibnul Athir ya, salah satu dalam hadisnya itu adalah ar-ruqyah, ma kunna na'binuhu biruqyah ya. Kata ruqyah itu kata Ibnul Athir secara bahasa dijelaskan dulu. Al-auzatul lati yurqa biha sahibul afati kal humma was-sar'i wa ghairi dzalika minal afat ya. Jadi kata Ibnul Athir ruqyah itu adalah permohonan perlindungan ya dari orang yang atau yang dimohonkan oleh orang yang punya penyakit ya. Jadi permohonan agar disembuhkan atau permohonan perlindungan dari orang yang dia punya penyakit seperti demam tinggi ya, atau kemudian diracun begitu. Was-sarai dan apa as-sarai? Epilepsi ya, kalau dalam kamus ya saya cari itu as-sarai itu epilepsi atau ayan. Wa ghairi dzalika minal afat, dan lain dari keduanya ya, penyakit-penyakit yang lain. Artinya ruqyah itu adalah apa ya, permohonan agar disembuhkan, permohonan agar dilindungi yang di apa namanya, yang dilakukan oleh orang yang punya penyakit ya, agar disembuhkan. Nah, ini mendapatkan perhatian para ulama termasuk Ibnul Athir karena ada hadis-hadis yang membolehkan, ada sebagian hadis-hadis yang justru melarang ya. Oke, contohnya yang membolehkan ya. Contoh dari hadis-hadis yang membolehkan ruqyah ya, istarqulaha fa inna biha an-nazrah ya. Carilah orang yang bisa meruqyah ya, karena di wajahnya itu tampak ada an-nazrah atau al-ain ya. Ada kesan bahwa ada orang yang dendam kepada dia ya. Jadi sehingga perlu diruqyah, minta ruqyah. Jadi Rasulullah mengatakan kepada salah satu sahabat, minta ruqyahlah kalian ya. Karena ada tampak di wajahnya itu ada al-ain atau an-nazrah. Ada orang yang dendam gitu kepada dia. Oke, artinya utlubu laha man yarqiha ya, mintalah kalian kepada orang yang bisa meruqyah. Ini contoh dari hadis yang membolehkan ruqyah. Tapi ada hadis yang menunjukkan sebaliknya, larangan untuk meminta ruqyah. Salah satunya contohnya la yastarquna wa la yaktawun ya. Janganlah kalian meminta ruqyah dan janganlah kalian meminta pengobatan kei ya. Pengobatan kei itu pengobatan menggunakan besi yang dipanaskan lalu ditusukkan kepada bagian yang sakit dari tubuh kita. Ya. Jadi ada hadis seperti itu. Nah, hadis ini dengan hadis tadi ya sebelumnya itu tampak saling bertentangan. Yang satu membolehkan bahkan memerintahkan untuk minta ruqyah, sementara yang terakhir tidak membolehkan untuk ruqyah. Ya.
Wal ahaditsu fil qismaini katsirah, ya. Hadis-hadis tentang dua kecenderungan ini, yaitu cenderungan pertama membolehkan, kecenderungan kedua itu banyak, ya. Wa wajhul jam'i, nah ini. Dan cara mengkompromikan hadis yang saling bertentangan itu, kata Ibnu Athir, annar ruqa yukrahu minha ma kana bi ghairil lisanil arabi, ya. Ini cara mengkompromikannya Ibnu Athir, ini bagus sekali. Kata Ibnu Athir, ruqyah itu yang dimakruhkan atau tidak dibolehkan adalah ruqyah yang menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Ya, jadi kalau ruqyahnya menggunakan selain bahasa Arab itu dimakruhkan, ya, tidak boleh. Tapi kalau menggunakan bahasa Arab boleh, ya. Itu syarat pertama. Syarat kedua apa? Wa bi ghairi asma'illahi ta'ala wa sifatihi wa kalamihi fi kutubihil munazzalah. Ruqyahnya kalau bukan dengan nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah atau ayat-ayat Al-Qur'an tidak dibolehkan, ya. Jadi kalau misalkan kita ruqyah pakai bahasa Arab, kemudian pakai ayat-ayat Al-Qur'an, nama-nama Allah, itu dibolehkan, ya. Dan satu lagi, syarat yang ketiga, ayya'takida ar-ruqya nafi'atun la mahalata fayattaqila 'alaiha. Kita juga harus meyakini bahwa ruqyah itu hanya sebagai sarana, ya. Yang menyembuhkan hanya tetap Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 syarat yang dijadikan Ibnul Athir ini, ya, sebagai syarat dibolehkannya ruqyah, ya. Dan ini juga sekaligus untuk menjadi cara menyelesaikan dua hadis yang saling bertentangan itu, ya. Jadi yang dimaksud tidak boleh meruqyah itu adalah ruqyah yang dia itu dilakukan tanpa atau tidak dilakukan dengan bahasa selain bahasa Arab. Dilakukan dengan ya mungkin jampi-jampi lah, atau mungkin yang bukan dari ayat Quran atau asma Allah dan lain sebagainya, ya. Dan satu lagi yang tidak kalah penting, kalau dia meyakini bahwa ruqyah itu adalah faktor yang menyembuhkan, satu-satunya faktor yang menyembuhkan, itu yang tidak boleh, ya. Makanya 3 syarat yang diajukan oleh Ibnul Athir adalah pertama harus menggunakan bahasa Arab, yang kedua, ya, bacaan-bacaannya itu harus dari Al-Quran atau asma Allah, sifat Allah, yang ketiga harus meyakini bahwa ruqyah itu hanya sarana, ya, yang menyembuhkan adalah tetap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menarik sekali bagaimana kepakaran Ibnul Athir yang terdapat dalam kitab An-Nihayah, ya, bagaimana tergambarkan kepakaran Ibnul Athir tidak hanya pada aspek bahasa tapi juga pada keilmuan-keilmuan yang lain. Nah, sekarang kita masuk ke biografi Ibnul Athir. Siapa sih sebenarnya Ibnul Athir yang dari tadi kita bahas, ya? Nah, ini nama lengkap dari Ibnul Athir, ya. Namanya adalah Al-Mubarak bin Muhammad bin Abdul Karim bin Abdul Wahid Asy-Syaibani Al-Jazari, ya. Summa Al-Mausuli, ya. Dia dinisbatkan kepada Al-Mausuli karena dia setengah hidupnya ada di Mosul, ya. Lalu kemudian Asy-Syafi'i, dia bermadzhab Syafi'i, ya. Yukna Abbas Sa'adah, kunyahnya, nama julukannya, ya, nama panggilan begitu, Abus Sa'adat, ya, nama panggilannya. Wa yulaqqabu Majduddin, ya, lakopnya, julukannya adalah Majduddin. Wa yu'rafu bi Ibnul Athir, dan dia lebih dikenal, lebih populer dengan nama Ibnul Athir. Waqad ittafaqa al-mu'arrikhuna ala annahu, ya, wulida sanata, ya, 544 Hijriah, ma'ada Ibnu At-Taghri bardilladzi dzakara annahu wulida sanata 540 Hijriah wa huwa qaulun la yu'aju bihi, ya, haitsu in'aqada al-ijma' ala annahu wulida fi ahadir rabi'aini sanata, ya, 544 Hijriah bi Jazirah Ibni Umar, ya. Jadi para sejarawan, ya, para penulis biografi sepakat bahwa ia dilahirkan pada tahun 544 Hijriah, ya. Semuanya sepakat.
Hanya satu orang saja yang tidak sepakat, yaitu Ibnu Taghribardi, yang dia sebutkan bahwa Ibnul Athir itu lahir pada tahun 540 Hijriah, ya. Tapi wa huwa qaulun la yu'ajubi, tapi pendapat ini tidak bisa dipegangi, tidak bisa dijadikan sandaran, ya. Karena ijma, ya, kesepakatan biografi sejarawan mengatakan bahwa Ibnul Athir lahir pada 544 Hijriah, ya. Nasya'a Abu Sa'adat bil Jazirah, ya. Abu Sa'adat atau Ibnul Athir tumbuh di daerah Al-Jazirah namanya. Walakina biha durusahu al-ula. Dan dia dalam fase-fase awal, ya, ketika remaja begitu, dia menghafal banyak pelajaran, ya, banyak, ya, Al-Qur'an lah, hadis dan lain sebagainya. Jadi lebih banyak belajar menggunakan metode hafalan, ya. Lakina biha durusahul ula. Wa lama istawa yafi'an intaqala ilal Mosul, ya, sanata 565 Hijriah, ya. Wa hunaka akhadhat syakhsiyatuhu tandaju wa thaqafatuhu taghziru, ya. Tatkala Ibnul Athir ini mulai dewasa, ya, mulai matang begitu, mulai, ya, baligh lah katakanlah seperti itu, intaqala, dia pindah ke Mosul pada tahun 565, ya. Jadi kalau kurang lebih usianya berarti 20-an tahun, ya, dari 544 ke 565, ya, 21 lah, ya, 21 tahun begitu. Ya, kemudian di sana di Mosul kepribadiannya semakin matang, ya. Syakhsiyatuhu tamdoju, ya. Kepribadiannya semakin matang, wa thaqafatuhu taghziru, dan kepakaran bidang keilmuannya semakin luas, ya. Wa akbala ala alwanil ma'rifati, ya. yutasharru biha ala muhillin liyukhrijaha ba'da dzalika ila nasi ilman nafi'an fihi khairun wa barakatun wa nimaun, ya. Dan kemudian dia menerima banyak sekali warna pengetahuan, ya. Jadi menerima banyak disiplin ilmu, ya, yang kemudian ilmu tersebut nanti akan diberikan kepada manusia, ya, diberikan kepada masyarakat, ya, yang hidup pada masa Ibnul Athir ini. Sehingga dalam ilmu tersebut mengandung berkah kebaikan, ya. Jadi di Mosul ini kemudian dia banyak mengambil ilmu, ya, beragam ilmu yang kemudian pada gilirannya nanti akan disebarkan kepada masyarakat yang lain. Nah, ini yang tadi saya sebutkan kenapa Ibnul Athir ini karyanya khususnya adalah An-Nihayah fi Gharibil Hadis layak diapresiasi, ya. Bin mashkurin tadi kata editornya, ya. Layak mendapatkan pujian yang luar biasa. Kenapa? Karena kitab An-Nihayah ini sampai pada puncak keemasan, tapi dia mengalami keterbatasan, yaitu apa? Kelumpuhan. Coba, ya. Ini luar biasa sekali. Wa hakadha sarat hayatu Abis Sa'adat baina uzufin anid dunya, ya, wa ikbali 'alal ilmi wa rughabatin fil ma'rifah, ya, wastiksarin minal khairi wal barri, ya. Jadi kata editornya ketika menulis biografinya si Ibnul Athir ini bagus sekali, ya. Jadi kata si editor kitab ini, kehidupan Abu Sa'adat, ya, kehidupan Ibnul Athir berjalan, ya, seiring berjalannya waktu lah, katakanlah seperti itu. Baina uzufi anid dunya wa ikbali 'alal ilmi wa rughbatin fil ma'rifah wa wastiktsari minal khairi wal bari, itu maksudnya seiring berjalannya waktu begitu, ya. Jadi kalau diartikan letterlock itu kehidupan Ibnul Athir ini, ya, antara kebosanan dunia, ya, kemudian menerima banyak ilmu dan cinta kepada pengetahuan, kemudian banyak kebaikan dan kebajikan, ya. Jadi di antara itu, di antara kebosanan dunia, di antara
apa namanya, bagaimana Ibnul Athir menerima ilmu, kecintaannya dia kepada pengetahuan, ya, dan kemudian banyaknya kebaikan dan kebajikan yang ia tebarkan, begitu. Jadi istilahnya, singkatnya, seiring berjalannya waktu, ya, Ibnul Athir, ya, hatta arodolahu maradun nikris fa abtala harakata yadaihi wa rijlaihi, ya. Sampai kemudian seiring berjalannya waktu, ya, banyak ilmu yang didapat dan lain sebagainya, sampai kemudian dia mengalami apa yang disebut sebagai maradun nikris. Maradun nikris itu adalah penyakit yang apa namanya, yang menyasar pada tulang, ya, saraf tulang, sehingga fa'abtola harokata yadaihi wa rijlaihi, sehingga penyakit tersebut, ya, melumpuhkan gerak tangannya dan gerak kakinya. Coba bayangkan, tangan dan kakinya tidak bisa gerak, ya, lumpuh total, ya, yang tadinya berjalan, ya, beraktivitas biasa, ya, ketika sudah berilmu begitu, tiba-tiba Allah memberikan ujian, ya, dengan yang disebut madradun nikris, sakit lumpuh karena tulangnya apa, ya, yang mengalami penyakit itu. Fa'abtola harakata yadaihi wa rijlaihi, sehingga penyakit tersebut melumpuhkan gerak tangannya dan gerak kakinya. Bihaitsu soro, ya, yuhmalu fi mahaffatin, sehingga kalau kemana-mana dia pasti ditandu, ya, digotong begitu. Nah, bagusnya apa kata editornya? Walaqad qabala rahimahullahu hadhil mihnah biqalbin radin wa nafsin mutmainnatin, ya. Kata apa namanya, editornya, meskipun demikian Ibnul Athir ini menerima ujian Allah ini biqalbin radin, dengan hati yang ridha, wa nafsin mutmainnatin, dengan jiwa yang tenang, ya. Jadi apa namanya, ini juga apa, pelajaran bagi kita. Jadi betapapun apa namanya, ujian yang ditimpakan Allah kepada kita, ya, sudah seharusnya kita menerima dengan hati yang ridho, dengan jiwa yang tenang, gitu, ya, sehingga nanti akan ada kebaikan di sana, termasuk apa yang dialami atau dilakukan oleh Ibnul Athir ini, ya. Ibnul Athir di masa puncak keemasannya, coba bayangkan tadi, ya, menguasai banyak ilmu, ya, kemudian dalam masa-masa produktifnya, lalu kemudian Allah menurunkan ujian penyakit lumpuh, ya, yang menyebabkan kaki dan tangannya tidak bisa digerak. Kemana-mana harus pakai tandu. Tapi apa yang dilakukan oleh Ibnul Athir? Dia menerima dengan hati yang ridho, dengan jiwa yang tenang, ya. Waro'a, nah ini yang lebih bagus lagi. Waro'a fiha al-fursah lil bu'di an dawdha'in nasi walahwihim wal firagh ila darsi wat tasnif. Bahkan, ya, Ibnul Athir melihat bahwa oh, barangkali ini adalah hikmah, ya, ini adalah kesempatan untuk lebih jauh dengan dunia yang fana, dengan gemerlapnya apa, pujian-pujian dari orang-orang, gitu, ya, karena dia pintar sekali, cerdas sekali, ya. Dan ini juga kesempatan apa? Wal firah, waktu luang untuk apa? Ila darsi wat tasnif, untuk lebih banyak menuntut ilmu dan menyusun kitab. Wah, luar biasa, ya. Subhanallah, ini kita harus mencontoh apa namanya, akhlak-akhlak dari para ulama kita, ya. Nah, ini sebenarnya yang saya ingin apa namanya, saya ingin sampaikan kepada teman-teman, bahwa ketika kita membaca satu kitab tertentu, sebisa mungkin kita gali biografi dari penulis kitab tersebut, karena di sana pasti ada hikmahnya, ya, pasti ada hikmahnya. Luar biasa sekali. Nah, ini meninggalnya Ibnul Athir, ya. Ibnul Athir meninggal pada hari Kamis, ya, di bulan Dzulhijjah tahun 606 Hijriah, ya. Kemudian dia dikuburkan di Darbu Darraj, ya, nama daerahnya. Nah, ini guru-guru dari Ibnul Athir, ya, karena tadi Ibnul Athir dijelaskan punya apa namanya, punya kepakaran yang banyak, otomatis gurunya juga banyak, ya.
Talammadza Abu Sa'adat lata'ifatan minal ulama al-ajilla, ya. Jadi Abu Sa'adat berguru kepada para ulama yang mulia, para ulama yang lemah lembut, ya. Pertama, faqara al-adab wan nahwu, ya. Dia belajar adab, belajar etika, belajar akhlak dan belajar nahwu, bahasa, ya. Kepada siapa? Nasihuddin, ya. Abu Muhammad Said Ibnul Mubarak bin Ali bin Duhan al-Baghdadi An-Nahwi, ya, itu karena saking ahlinya, ya, ahli nahwu, dia dinisbatkan dengan An-Nahwi. Lalu kemudian kepada juga Abul Haram Makiyun bin Royan bin Syabbah, ya. Nah, itu tadi dua ulama yang Ibnul Athir belajar adab dan juga nahwu. Kemudian dia juga belajar nahwu juga kepada yang lain, ya. Dia juga belajar hadis, ya, dari Abu Bakar Yahya bin Sa'id, ya. Lalu kemudian dia belajar hadis juga, ya, di Mosul, ya, dari beberapa ulama, ya. Di antaranya Khatib Al-Mausul Abul Fadl Abdullah bin Ahmad bin Muhammad, ya. Lalu kemudian kepada Abu Qasim, ya, Sahib Ibnul Hal, ya, dan seterusnya, ya. Teman-teman bisa membaca lebih lengkap di kitab An-Nihayah ini. Nah, ini beberapa karyanya, ya. Karya dari Ibnul Athir ada Al-Insaf fil Jam'i bainal Kashaf bainal Kashfi wal Kashaf, ya. Al-Bahir fil Furuq, Al-Badi fi Syarhil Fusul, Tahdzibul Fusul Ibnu Duhan, dan seterusnya, ya. Nah, ini beberapa karya. Oke. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan terlebih dahulu, teman-teman sekalian. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan tentang contoh-contoh yang terdapat dalam hadis, contoh-contoh hadis yang ada dalam kitab An-Nihayah dan bagaimana metode penulisannya, ya. Baik, kita cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.